Nang, gimana nang udah ditangkap nang? Nang, gimana nang udah ditangkap nang? Kabur ya, melarikan diri setelah melakukan pembunuhan ke arah Kerawang dan sempat yang bersangkutan untuk mengelabui petugas dengan memotong rambut. Di luar ini katanya gitu kan pembahasan ya, tapi kan namanya rapat warga ya apa aja kan boleh kita keluarkan ya gitu. Mungkin dia nggak terima kalau misalnya ada pembahasan minum-minuman, cuman cekcoknya itu aja, nggak ada yang lain. Upaya pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk mengamankan sosok terduga pelaku di balik kepulangan tragis Sandi Permana akhirnya menemui titik terang. Ya, pada hari Rabu 15 Januari 2025 kemarin, tim gabungan Polda Metro Jaya akhirnya berhasil meringkus sosok berinisial NI dengan bantuan Polres Metro Bekasi serta Polsek Cibarusa. Pelaku berhasil diamankan pada pukul 10:45 waktu Indonesia bagian Barat kala bersembunyi di Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, usai melarikan diri selama 2 hari. Dalam hari yang sama, pihak kepolisian langsung membawa terduga pelaku ke Polda Metro Jaya. Selanjutnya, pihak kepolisian Polda Metro Jaya pun akan melakukan rilis siang ini, sekaligus menguak motif di balik peristiwa keji itu. Nang, gimana nang udah ditangkap nang? Nang, gimana nang udah ditangkap nang? Nang, ini siapa nang? Kenapa bang? Oh, tangga bang. Ada alasan sendiri nggak bang? Kok diem aja bang? Alasannya apa bang? Alasannya seperti apa bang? Nanti baru sampai nanti ya. Bang ada rasa jasa nggak sih bang? Nanti ya, tuh rilis aja mbak ya. Tadi hari ini Rabu tanggal 15 Januari pelaku saudara NI berhasil diamankan sekitar pukul 10.45 WIB di Dusun Poris RT 04 RW 09 Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Untuk barang bukti adalah satu buah pisau, ya, yang digunakan oleh pelaku nih. Ya. Pisaunya adalah pisau besi yang dimodifikasi. Nih. Karena udah melarikan diri setelah melakukan pembunuhan ke arah Kerawang dan sempat yang bersangkutan untuk mengelabui petugas dengan memotong rambutnya. Besok rencana akan dilakukan rilis pukul 14.00 dan sore ini update terbaru dari tim penyidik akan dilakukan prarekonstruksi. Untuk apa? Untuk mengklopkan, mencocokkan antara keterangan saksi yang sudah diberikan mendapatkan klarifikasi dan keterangan tersangka dan bagaimana tempatnya, di mana tempatnya nanti yang bersangkutan melakukan. Sudah tersangka, yang bersangkutan sudah tersangka dengan ancaman pasal 354 atau penghinaan berat dan atau 338. Ancaman maksimal itu 15 tahun. Untuk motifnya sendiri besok akan disampaikan secara detail oleh Bapak di Reskrim Polda Metro Jaya.
Namun yang mencolok, kini terkuak fakta lain bahwa sosok NI ternyata bukanlah orang jauh dalam dunia produksi perfilman, tempat almarhum Sandi Permana mengais rejeki. Ya, berdasarkan informasi, sosok NI pernah bekerja sebagai kru film beberapa tahun lepas. Hal itu pun dikonfirmasi oleh Rizal Gibran, selaku aktor serial laga sekaligus teman almarhum Sandi Permana. Ketika ditemui, Rizal pun mengakui jika dirinya sempat beberapa kali bekerja dalam satu proyek bersama sang pelaku. Lantas, seperti apakah sosok NI di mata Rizal Gibran, serta bagaimanakah pula tanggapannya terkait penangkapan NI? Alhamdulillah, puji Tuhan, pelaku sudah tertangkap ya di Kerawang, dan kalau mengenal pelaku, saya sepertinya pernah ketemu sih di lokasi syuting Persari waktu itu. Cuman tahu-tahu gitu-gitu aja sih, tapi kalau mengenal lebih lanjut sih enggak ya. Mungkin Mbak Rosita lebih tahu ya saya pelaku ini. Enggak juga sih. Dia sebagai boomer ya. Syuting di tukang bubur naik haji juga kan, mungkin dia ada jadi krunya di situ gitu. Ya nggak mengenal banget jadinya, cuma sekilas-sekilas aja. Kita kan sibuk take, sibuk syuting, jadi juga aku juga bukan tipe yang terlalu deket sama kru gitu kan. Cuman ya kalau lihat mukanya sering Cukup mengenali namanya kru iya, kan circle-nya gitu-gitu aja. Iya, kan kita muter gitu. Ntar pindah ke tim ini ketemu lagi, pindah ke tim ini ketemu lagi kan. Cuma gitu. mengetahui. Kalau saya dengar dari teman-teman yang di lokasi syuting terhadap pelaku ini, dia memang orangnya pendiam ya. Seperti kalau kita lihat dari karakter psikologiknya dia ini kayak apa ya? Seperti darah dingin gitu loh. Dia tenang, diem gitu. Waktu ditangkap pun juga dia ekspresinya flat, kosong gitu kan. Jadi ya saya cuma nggak begitu merhatiin kru-kru kayak gimana gitu kan. Cuma memang kalau pernah sekilas gitu memang orangnya diem gitu loh. Mungkin Mbak Rosita pernah tahu interaksi dengan pelaku Iya, ini? nggak pernah bertegur sapa. Jadi dia karena dia mungkin terlalu pendiam ya kan. Jadi nggak banget kenal gitu. Cuma tahu mukanya aja. Dan dulu rambutnya gimbal memang, makanya pokoknya Nana gimbal gitu. Nana gondrong. Di sisi lain, sosok pelaku berinisial NI kini sudah resmi diamankan oleh pihak kepolisian setelah menjadi buronan selama 2 hari. Mirisnya, ekspresi penuh penyesalan tak sekalipun terlukis di wajah sang pelaku ketika diamankan. Ia bahkan dikabarkan sempat berupaya mengelabui polisi dengan memotong rambutnya. Parahnya lagi, sang istri bahkan diduga memberikan kesaksian palsu. Lantas seperti apa pandangan hukum Deoli Payumara tentang kasus ini? Serta bagaimanakah pula proses diamankannya pelaku NI? Ini kasus ini kita melihatnya karena ceritanya tadi pembunuhan, berarti kasusnya kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan itu pasalnya 338 KUHP, 340 dan seterusnya. Ada juga pasalnya juga yang menyebabkan kematian. Itu pasalnya ya pasal penganiayaan berat yang menyebabkan luka-luka atau kematian. Pasal 354 ya. Jadi tentunya karena pasalnya seperti itu yang ada di KUHP, kita lihat pembunuhannya seperti apa. Apakah pembunuhannya murni karena biasa atau direncanakan atau sudah ada niat atau spontan. Kalau spontan biasanya dianggap sebagai biasa. Tapi kalau ada direncanakan dari jauh-jauh hari atau dari 1 hari sebelumnya atau dari pagi dia udah merencanakan, berarti sudah berencana. Rencana tentunya pasalnya berbeda lagi dan hukumannya lebih berat lagi. Jadi karena nyawa seseorang nyawanya hilang, berarti tentunya itu adalah kasus pembunuhan. Nah, ada satu pasal yang mencontohkan, yaitu bisa jadi tujuannya cuma menganiaya, tapi akhirnya orang mati. Itu juga akhirnya disebut sebagai penganiayaan berat yang menyebabkan kematian orang lain, dan selalu dijuntukan dengan pasal pembunuhan. Jadi tetap
pasal utamanya adalah pasal 338. Tinggal dilihat apakah ada unsur berencana apa tidak. Kalau ada unsur berencana, tambah lagi pasalnya, pasal berencana. Sementara itu, perasaan campur aduk tentunya tengah memenuhi hati keluarga. Di satu sisi, kini pelaku sudah berhasil diamankan. Namun di sisi lain, perihnya luka yang menggores hati akibat kepergian mendadak almarhum Sandi Permana pastinya masih terasa begitu dalam. Namun yang tak kalah mencuri perhatian, pihak keluarga kini menguak fakta lain terkait adanya percekcokan yang sempat terjadi antara pelaku dan almarhum Sandi Permana. Lantas seperti apa penjelasan keluarga dan warga sekitar terkait hal itu? Antara korban dan pelaku itu pernah terjadi perdebatan di salah satu forum yang kita adakan membahas masalah lingkungan, dan saya menilai bahwa pelaku keberatan dengan bagaimana cara atau sikap korban dalam menyampaikan aspirasinya, karena dengan cara berdiri dengan nada yang agak tinggi, kemudian dari samping sebelah luar ada teriakan celetukan dari tersangka yang kita ketahui sebagai tersangka, menyatakan biasa aja dong. Tapi terdengar oleh korban dan korban langsung membalas atau bereaksi dengan ucapan tersebut dengan mengatakan, "Lu yang biasa aja, lu siapa? Lu bukan warga di sini." Dan kita sebagai orang yang ada di situ melerai, menyudahi percekcokan tersebut, karena ini hanya kesalahpahaman dan juga di luar konteks yang kita bahas. Awal cerita ini memang banyak yang tidak mengetahui. Itu terjadi di Minggu pagi sekitar pukul 7.30. Jadi tidak banyak warga yang mengetahui kejadian tersebut. Hanya saja ketika korban berlari untuk mencari pertolongan, baru semua warga terlihat keluar mencari bantuan juga. Terus sekitar 7:30 itu saya dipanggil sama tetangga, disuruh ikut ke rumah sakit. Ikut ke rumah sakit, saya tanya kenapa, katanya Pak Sandi jatuh, katanya gitu. Ya udah saya buru-buru keluar, tapi pas di depan pagar saya lihat itu motor suami saya udah penuh darah. Saya shock, lihat kenapa ini banyak darah, dia bilang enggak, jatuh. Terus saya udah langsung ke rumah sakit. Pas saya sampai di rumah sakit itu saya lihat suami saya udah terbaring, itu penuh dengan darah. Saya cari sumber darahnya, ternyata kan ada di belakang sini ya, itu udah ngucur banyak banget. Terus dia masih seperti berontak kesakitan, tapi setelah itu dipindahkan ke rumah sakit umum Cilengsi, dibawa ke rumah sakit lagi. Itu di dalam perjalanan masih sekitar hampir 3 menit sampai itu dia udah meninggal di pelukan saya. Sampai nyatanya kan dibilang di rumah sakit udah meninggal. Saya dengarnya ya dia bilang katanya ketemu sama dia sudah penuh luka itu, katanya bisa sambil jalan itu meminta pertolongan, tapi sambil pas mau minta pertolongan itu tapi dia menyebutkan nama pelaku, lalu dibawa ke rumah sakit. Jadi pas warga itu ngomong nama pelaku, itu saya langsung shock. Sering kalau misalnya berpapasan gitu kan, waktu itu pernah saya lewat berpapasan sama dia, saya lewat itu mau nganter anak saya sekolah pagi, berpapasan sama pelaku, berpapasan gitu, terus dia melotot. Saya lewat itu depan rumah dia lagi bersihin rumput, tapi bersihin rumputnya itu kan dia seperti orang emosional ya. Jadi saya lewat ya, saya bilang pelan-pelan, saya bilang gitu kan, karena kan saya takut ya nanti kena saya atau anak saya gitu, apa orang lain gitu kan. Tapi dia melotot. Terus saya bilang sama suami saya, tadi saya lewat si Gimbal lagi bersihin rumput, saya bilang gitu kan, tapi kayak emosional gitu di luar ini katanya gitu kan pembahasan ya, tapi kan namanya rapat warga ya, apa aja kan boleh kita keluarkan ya gitu. Mungkin dia nggak terima kalau misalnya ada pembahasan minum-minuman, cuman cekcoknya itu aja, nggak ada yang lain.
Terlepas dari apapun yang terjadi sebelumnya, kabar berpulangnya Sandi Permana tentunya menyisakan kesedihan mendalam serta duka nestapa yang masih sukar dihapuskan dari hati keluarga hingga kerabat seprofesinya. Apalagi Sandi Permana harus pergi di usia yang masih terbilang muda, meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Oleh karenanya, Rizal Gibran menuturkan harapannya kepada organisasi aktor Indonesia untuk senantiasa proaktif menjamin komunikasi baik antar semua pelaku perfilman yang berada di lokasi pengambilan gambar, guna memastikan tidak terjadinya peristiwa serupa. Kita harapkan di kemudian hari juga ini bisa menjadikan suatu atensi bagi organisasi-organisasi perfilman yang ada ya di Indonesia ini cukup banyak gitu ya, untuk bisa menjalin komunikasi yang baik sesama para pekerjanya, baik antara pemain dengan kru, dengan produser, dengan kan banyak banget ya, dengan para industri, divisi-divisinya banyak banget. Nah inilah harus menjadikan suatu perhatian khusus dari organisasi untuk bisa benar-benar memberikan atensi yang baik, dan juga tentunya organisasi juga bisa memberikan suatu tindakan nyata konkret untuk bisa memberikan pendampingan ya, untuk bisa pendampingan kepada keluarga korban gitu, karena apalagi tentunya yang kita harapkan aktor gitu ya yang menjadi korban di sini adalah sahabat kita Sandi Permana ini kan juga tentunya pada saat dia bekerja gitu kan, dia kan tetap membayar pajak gitu kan, dia membayar pajak gitu kan, untuk pajak. Nah dari pajak itu harusnya itu sudah mencakup mengenai asuransi gitu kan, baik asuransi dalam pekerjaan juga sampai terjadi kematian seperti ini juga seyogyanya dia juga berhak mendapatkan asuransi jiwa. Nah di sini kita saya selaku pemerhati dan selaku akademisi pengamat di industri perfilman gitu kan, ini perlu adanya suatu tindakan konkret nyata dari organisasi untuk bisa memberikan bentuk kepedulian gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.